Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimaini Hadijah Rimayanti dengan NIM 19,910302039. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku yang berjudul Migran Protes oleh Elias ten Hilper. Dikatakan bahwa selama 2 dekade terakhir ini, aksi protes yang dilakukan oleh migran sudah berkembang dengan sangat pesat. Secara eksplisit, protes-protes tersebut mempertanyakan permasalahan terkait dengan identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang terglobalisasi. Namun hal tersebut masih dianggap sebagai sebuah anomali baik dalam studi gerakan sosial maupun sosiologi politik secara lebih luas. Hal tersebut dikarenakan kepentingan dari protes yang dianggap lemah serta adanya pihak orang luar yang posisinya sangat tidak menguntungkan. Banyak dari para migran yang menimbulkan berbagai macam tanggapan dalam kebijakannya. Negara-negara yang disebut sebagai Global North misalnya, sebagian dari mereka telah meliberalisasikan kebijakan masuk untuk para migran untuk menarik tenaga kerja asing yang terpilih. Namun sejak tahun 1980-an, mereka beraksi dengan kebijakan imigrasi yang diperketat, termasuk diperketatnya kontrol perbatasan, peningkatan deportasi, serta masalah meluasnya perkemahan orang-orang migran yang tidak diinginkan. Mereka disebut tidak diinginkan karena kehadiran para migran terkadang disertai dengan kontroversi sosial dan politik yang memanas antara kaum konservatif dan kaum multikulturalis tentang penerimaan migran di Global North, konsepsi kewarganegaraan nasional, dan motif migrasi yang sah. Perspektif bottom-up tentang politik telah dikembangkan secara luas dalam sosiologi politik dengan isu migrasi sebagai peran kunci dalam studi dan pertikaian politiknya. Para migran sebagai aktor yang tercabut seringkali memiliki sumber daya yang lemah dan aktor yang dapat dideportasi telah dianggap sebagai kandidat yang tidak mungkin mendapatkan mobilisasi politik. Bahkan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya yang kurang beruntung seperti misalnya pengangguran, orang cacat, atau orang yang mengalami gangguan jiwa, keberadaan migran cenderung kurang dapat memobilisasi. Hal tersebut karena adanya wacana publik tentang keanggotaan dalam masyarakat yang terorganisir sebagai bangsa negara yang sangat bias terhadap suatu kewarganegaraan formal suatu pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Nichols, bahwa negara bangsa dapat menyatakan kesetaraan untuk semua, tetapi untuk kesetaraan hak hanya diperuntukkan kepada anggota intinya saja. Secara keseluruhan, buku Migran Protes ini berisi tentang bab 1, menguraikan dalam perspektif teoritis yang mengintegrasikan teori protes interaksionis dan spasial, serta menyediakan jembatan bagi studi migrasi dan kewarganegaraan. Bab 2 yang secara komparatif memperkenalkan rezim perbatasan kewarganegaraan di Jerman dan Prancis dan menguraikan keluhan serta peluang diskursif dan politik yang menyertainya. Bab 3 menganalisis protes Bourse de Trouvel oleh para migran yang tidak berdokumen dari tahun 2008 hingga 2010 di Paris dengan memberikan perhatian khusus pada rapuhnya aliansi dalam episode-episode protes migran yang genting. Bab 4 menelusuri dinamika interaktif selama protes oleh pencari suaka di La Capelle dari tahun 2015 hingga 2016. Bab ini juga menunjukkan bagaimana perlawanan genting memicu dan menetas bahkan dalam konteks marginalisasi yang paling tidak menguntungkan. Bab 5 berfokus kepada permasalahan migran di Berlin dengan mengikuti serangkaian protes migran yang genting, berbahaya dan paling mengganggu di wilayah Jerman sejauh ini. Bab ini juga mengukir peran ruang-ruang pertikaian tertentu untuk sementara memungkinkan amplifikasi protes genting menjadi mobilisasi yang lebih besar. Bab 6
bab terakhir dalam buku ini menelusuri protes yang ditolak oleh peneliti Swaka Afghanistan terhadap deportasi antara tahun 2016 hingga 2017 di Berlin, dan mendokumentasikan peran komunitas pengasingan yang mapan dalam memperkuat suara-suara orang yang terpinggirkan. Bab ini juga menganalisis secara close-up dinamika interaktif dalam 4 studi kasus untuk mengidentifikasi kesamaan dan kekhususan serta memanfaatkan 2 potensi etnografi politik. Bab ini memilih pola interaksi, dilema strategis, dan konfigurasi spasial yang berpengaruh bagi protes migran lintas ruang dan waktu. Disebutkan bahwa inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial perlu mengontrol sumber daya tertentu seperti misalnya pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat yang berpotensi menjadi mobilisasi berkelanjutan. Oleh karena itu, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada gerakan sosial yang kuat dan hanya sesekali saja membahas tentang protes dari kaum terpinggirkan, karena mereka, dalam istilah ini, dianggap sebagai subjek yang tidak mungkin untuk diperdebatkan. Mengikuti alur pemikiran yang sama, kepentingan migran dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling tidak mungkin. Selain karena sumber dayanya yang langka, mereka menghadapi peluang politik diskursif yang tertutup dalam kebijakan yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat mengganggu, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu terlibat dengan sangat serius sebagai mobilisasi pengangguran yang telah muncul pada masa resesi ekonomi. Migran merupakan kelompok yang sangat heterogen, beragam dalam hal tempat asal, agama, jenis kelamin, ras, usia, dan kelas. Karena keberagamannya tersebut, timbullah suatu hambatan untuk membentuk suatu identitas kolektif, terutama untuk memobilisasi berkelanjutan. Literatur tentang resistensi migran dalam konteks marginalisasi telah muncul dalam tradisi studi tentang krisis migrasi dan kewarganegaraan dengan sedikit referensi dari teori protes secara eksplisit. Mereka melacak tentang bagaimana subjek yang resisten berlaku, hak kewarganegaraan yang sesuai, yang mungkin tidak mereka pegang secara resmi, serta bagaimana mereka melarikan diri dari kontrol rezim melalui gerakan-gerakan sosial. Dengan demikian, perjuangan migran memerlukan pertimbangan klaim politik secara terbuka. Oleh karena itu, dibutuhkan pergeseran fokus pengawas migran dari yang awalnya gerakan sosial yang sempit dan mengganggu menjadi konseptualisasi resistensi yang lebih luas. Perwujudan perlawanan migran dalam konteks spesifik tidak hanya tercermin dalam praktik perjuangan sehari-hari saja, tetapi juga dalam protes repertoar yang diwujudkan, termasuk aksi mogok makan, menjahit bibir, melukai diri sendiri, dan bahkan aksi bunuh diri untuk menghindari deportasi. Dalam hal tersebut, para migran jika tidak memiliki alat-alat lain untuk melakukan protes, maka mereka akan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melawannya. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang tidak diperdebatkan selama 2 dekade pertama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Baik Prancis maupun Jerman pada periode tersebut, mereka secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing. Di Jerman, tenaga kerja asing direkrut terutama dari wilayah Italia, Spanyol, Yunani, Yugoslavia, dan Turki. Sedangkan di Prancis, tenaga kerja asing kebanyakan diambil dari koloni-koloni berbahasa Prancis di Afrika, Senegal, Mali, Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal,
banyak migran yang secara formal memenuhi syarat untuk perlindungan internasional. Terjadinya kemerosotan ekonomi di awal tahun 1970-an membawa perubahan mendasar di kedua negara tersebut. Di Prancis misalnya, dihadapkan dengan meningkatnya pengangguran karena restrukturisasi sektor industri dan meningkatnya otomatisasi. Dengan adanya resesi ekonomi tersebut, kebutuhan tenaga kerja asing dengan cepat menurun. Bahkan peraturan tentang perpanjangan izin tinggal mereka pun dimodifikasi. Sehingga hak seseorang untuk tinggal di Prancis bukan hanya bergantung pada kontrak kerja mereka saja, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk membuktikan bahwa mereka memiliki akses perumahan yang layak. Yang tidak semua dari pekerja tidak tetap di Prancis tersebut mampu untuk membeli atau memilikinya. Sejak tahun 1980-an dan seterusnya, persepsi publik dan sikap elit politik tentang migrasi berubah secara drastis. Di bawah presiden sosialis yang terpilih pada tahun 1980-an, kebijakan migrasi yang pertama sudah mulai bergeser ke arah pendekatan yang lebih liberal dan berbasis hak. Kemudian, ketika Front Nasional sayap kanan menang dalam popularitas, pemerintah sosialis bersikap lebih keras lagi terhadap migrasi. Dan isu tentang migrasi telah menjadi pusat perdebatan publik yang semakin bertentangan. Sementara di Jerman, berbeda dengan Prancis dengan isu suaka menjadi intinya, migrasi telah menjadi isu konflik politik di Jerman. Pengungsi atau para migran telah kehilangan relevansi simbolis mereka dalam konfrontasi Perang Dingin. Situasi objektif korban kekerasan dan penentuan situasi mereka tidak berubah, tetapi pengaruh dan nilai yang dimobilisasi dalam penentuan situasi mereka lah yang berubah. Selama awal 1990-an, kontroversi publik menjadi semakin menajam. Gagasan tentang migrasi yang berbahaya disebabkan oleh status hukum yang tidak aman yang berlaku bagi para pencari suaka, migran yang tidak berdokumen, serta individu dengan penggunaan penangguhan deportasi sementara. Di Prancis, perdebatan publik tentang migrasi yang tidak teratur dimulai pada tahun 1970-an, yang sebagian besar terkait dengan migran yang tidak berdokumen yang berasal dari bekas koloni Prancis dan menambahkan lapisan tanggung jawab historial moral ke dalam perdebatan tentang isu migrasi tersebut. Namun berbagai asosiasi yang baru didirikan dan LSM Hak Asasi Manusia yang mulai mendukung hak-hak migran tidak berdokumen, mengingat keuntungan yang dihasilkan dari linguistik dan pasar kerja informal yang besar, khususnya di sektor catering, pekerjaan perawatan, konstruksi, dan pembersihan. Banyak migran tidak berdokumen secara de facto berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Prancis, meskipun status mereka tidak teratur. Selain itu, di Prancis, sebagian besar migran berbahaya dari negara-negara dengan tingkat pengakuan yang relatif rendah, termasuk dari banyak negara di Afrika Sub-Sahara, memilih untuk tidak mengajukan kasus suaka. Kemudian diperkenalkanlah proses regulasi otomatis pada tahun 1990-an yang menyusul mobilisasi besar-besaran migran yang tidak berdokumen yang mendukung asosiasi dan warga negara pada saat itu. Prosedur tersebut memiliki syarat bahwa jika seorang migran gelap dapat membuktikan keabdiannya selama 10 tahun di Prancis, maka orang tersebut dapat mengajukan hak untuk tinggal di Prancis. Hal tersebut merupakan garis-garis besar dari bab-bab yang berada dalam buku ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.